Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan ketat ya, karena virus ini belum usai. Mari kita bergandengan tangan untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus ini. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak kelas 10. Nah, di sini Bu Dewi akan menjelaskan atau menerangkan mengenai ide pendiri bangsa tentang dasar negara jilid 2. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama kemarin atau materi yang pertama, kita sudah membahas mengenai ide pendiri bangsa tentang dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, kemudian ada Supomo, dan ada Insinyur Soekarno. Nah, anak-anakku semua, dalam ketiga tokoh tersebut telah mengemukakan pendapatnya mengenai dasar negara. Nah, hal tersebut yang menjadikan nanti adanya Piagam Jakarta yang sering kita sebut ya Piagam Jakarta, namun kalau Bapak Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Mukadimah. Tapi sama saja anak-anak, karena itu nanti yang akan menjadikan dasar negara, yang akan menjadikan undang-undang dasar yang kita percayai pada saat ini. Anak-anakku semua, kelas 10, semoga dengan materi ini kalian lebih mencintai, kalian lebih mengaplikasikan dasar negara kita dalam kehidupan sehari-hari begitu. Karena nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam sila-sila Pancasila telah disesuaikan dengan kebudayaan, telah disesuaikan dengan kepercayaan Indonesia, telah disesuaikan dengan adat istiadat, dan apapun yang berhubungan dengan Indonesia, dan itu tidak tergerus oleh zaman karena Pancasila bersifat fleksibel, jadi mengikuti perkembangan zaman begitu. Anak-anakku semua, mari kita simak pemaparan Bu Dewi dalam bentuk PowerPoint di materi pada pertemuan kali ini. Anak-anakku semua kelas 10, sebelum kita ke materi mengenai sidang BPU PKI atau setelah sidang BPU PKI, mari kita mengulas sedikit mengenai ide pendiri bangsa dari Muhammad Yamin, dari Supomo, dan dari Soekarno. Nah, di dalam Muhammad Yamin telah disampaikan dalam sidang BPU PKI pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo itu menjelaskan mengenai beberapa juga, yaitu disampaikannya pada tanggal 31 Mei 1945, di mana beliau berbicara mengenai semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat, dan musyawarah. Nah, hal ini menjadikan Indonesia adalah negara yang integralistik, katanya. Ini mengapa ada istilah Pancasila di dalam sidang PPU PKI yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei maksud saya, 29 Mei sampai dengan 1 Juni, karena pada tanggal 1 Juni inilah Insinyur Soekarno atau Bapak Presiden pertama kita mengemukakan mengenai Pancasila. Nah, beliau mengemukakan ada 5 dasar negara, yaitu kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan atau internasionalisme, kemudian mufakat atau demokrasi, ada kesejahteraan sosial, dan ada ketuhanan. Nah, sehingga karena ada 5 dasar yang beliau sampaikan, makanya beliau menyampaikan bahwa namanya adalah Pancasila.
Panca itu artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Nah, ini adalah 5 dasar negara. Begitu anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kita mengulas mengenai ide dasar pendiri bangsa pada pertemuan berikutnya, maka pada hari ini kita akan membahas mengenai sidang BPUPKI. Nah, setelah sidang sampai tanggal 1 Juni itu, nah dibentuklah panitia 8 dan panitia 9. Nah, panitia 8 digunakan untuk mengumpulkan usulan anggota. Jadi, anggota-anggota yang ada di panitia 8 itu mengusulkan apa saja sih yang akan dijadikan dasar negara, hukum dasar, kemudian yang lainnya. Begitu. Nah, di sini juga ada panitia 9, yaitu membuat pembukaan hukum dasar. Nah, panitia 9 ini nanti melahirkanlah Piagam Jakarta yang disebut oleh Muhammad Yamin. Kemudian kalau Yusono Soekarno menyebutnya adalah Mukadimah. Nah, di sini anak-anak bahwa disebutkan ada panitia 8 dan ada panitia 9. Silahkan kalian baca siapa saja panitia 8 dan siapa saja panitia 9. Di mana panitia 8 dan panitia 9 ini melakukan hal yang sama. Maksudnya melakukan hal yang sama adalah ada beberapa anggota yang sama, di mana panitia 8 juga menjadi anggota atau bagian dari panitia 9. Mereka melakukan hal yang sama, yaitu melakukan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka secepatnya, selekas-lekasnya, begitu seperti bunyi pada teks proklamasi. Nah, kalian bisa lihat ya, dan kalian nanti bisa searching juga panitia 8 itu siapa saja, panitia 9 itu siapa saja. Selanjutnya, di dalam panitia 8 mempunyai 9 pokok pikiran atau terdapat 9 usulan dari anggota yang berjumlah 8 tadi nih anak-anak. Nah, yang pertama adalah Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Hal ini dipacu oleh adanya pengeboman yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki, begitu. Kemudian adanya dasar negara. Nah, meminta untuk ini dasar negara. Oh, kita harus mempunyai dasar negara nih Indonesia. Nah, dasar negaranya apa? Nah, tadi ada 3 tokoh yang mengusulkan, walaupun ada beberapa tokoh lain yang mengusulkan, tapi tidak secara individu, melainkan di dalam rapat seperti itu. Kemudian ada yang ketiga, nah negara kita ini berbentuk apa nih? Unifikasi atau federasi atau kesatuan atau yang lainnya. Kemudian ada bentuk negara dan kepala negara. Kemudian ada warga negara. Nah, warga negara kita siapa saja nih? Apakah dari negara dulu kan kita hanya menyebutnya Nusantara gitu ya, dari mana sampai mana atau bagaimana nih. Kemudian ada daerah. Nah, wilayah negara Indonesia kira-kira dari mana nih? Apakah pendudukan Belanda, apakah pendudukan Jepang saja atau bagaimana? Nah, kemudian ada agama dan negara. Nah, hal ini yang sangat sensitif dalam rapat-rapat atau dalam musyawarah oleh panitia 8 maupun panitia 9 begitu. Agama dan negara apakah dipisahkan, apakah disatukan atau bagaimana. Nah, sehingga nanti akan ada Piagam Jakarta di mana yang pertama atau poin pertama diganti disesuaikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Indonesia. Salah satunya adalah agama dan ras yang di Indonesia, karena tidak hanya satu agama saja yang di Indonesia, melainkan beberapa agama begitu. Kemudian ada pembelaan. Kemudian juga ada keuangan. Bagaimana nih keuangan negara kita? Bagaimana nih kas negara kita? Dari mana saja nih keuangan kita? Karena sesuatu negara yang merdeka atau negara yang berdiri sendiri pasti membutuhkan keuangan dalam pengerjaannya atau dalam pemerintahannya, dan itu tidak luput dari negara tetangga atau nanti kita bisa menyebutnya dengan hubungan internasional begitu. Nah, ini anak-anak yang kita sering menyebutnya yaitu isi Piagam Jakarta. Yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, poin ini yang disoroti oleh beberapa tokoh, di mana hal ini tidak sesuai dengan bangsa Indonesia yang memang mempunyai macam-macam agama.
Nah, sehingga hal ini nanti bisa menimbulkan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan itu dapat menyatukan kita, di mana berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, tetap satu juga begitu. Karena tujuan kita adalah memerdekakan Indonesia waktu dulu dan sekarang tetap memerdekakan Indonesia dalam berbagai bidang. Begitu. Mari kita anak-anak sama-sama berjuang untuk mencintai Indonesia, untuk mengapresiasi Indonesia, untuk memberikan apa yang kita punya terhadap Indonesia. Jangan kalian berpikir negara memberikan apa kepada kita, tapi kita sebagai kaum muda, kalian sebagai kaum penerus bangsa begitu, apa sih yang bisa saya berikan kepada Indonesia? Karena saya yakin hal itu juga bagian dari perjalanan kalian menuju manusia yang sebenarnya begitu. Karena apa yang kalian lakukan untuk Indonesia itulah nanti yang akan bermanfaat untuk negara kita sekecil apapun itu. Salah satu contohnya adalah menaati peraturan yang ada di Indonesia, memakai helm, memakai masker saat ini. Nah, itu adalah salah satu hal terkecil kalian dalam mencintai Indonesia. Setidaknya juga itu bagian dari kalian untuk mencintai diri kita sendiri, begitu ya anak-anak. Ini tadi yang sudah Bu Dewi bahas pada slide sebelumnya bahwa Piagam Jakarta adalah kesepakatan Panitia 9. Nah, di Piagam Jakarta juga menjadikan dasar negara kita menjadi bahan atau menjadi dasar dalam kita mengambil keputusan atau para tokoh mengambil keputusan bahwa dasar negara kita adalah Pancasila dan sila pertama diganti yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua agama itu bisa masuk ke dalam Pancasila, tidak hanya satu agama saja begitu. Nah, itulah Indonesia. Nah, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Dari mulai pendirian bangsa Indonesia menjadikan dasar negara yaitu Pancasila, ternyata banyak sekali hal-hal yang kita pelajari anak-anak. Banyak hal-hal yang bisa kita petik bahwa toleransi, bahwa kebersamaan adalah menjadi salah satu perekat Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menjadi negara yang memang benar-benar menghargai perbedaan, menghargai hak asasi manusia antara satu individu dengan individu yang lainnya. Nah, anak-anak, semoga dengan slide dan penjelasan dari Bu Dewi ini dapat lebih memudahkan kalian dalam memahami materi. Karena pada sejujurnya kelas 10 memang materinya adalah sangat berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya atau kelas 10 sebelum-sebelumnya. Tapi tidak memungkiri bahwa kita harus tetap belajar, bahwa kita harus tetap maju ke depan gitu. Tidak melihat yang ke belakang terus nih, tidak melihat masa lalu terus nih, tapi kita harus melihat masa depan. Nah, anak-anak, karena memang di kelas 10 belum ada buku referensinya, silahkan kalian bisa melihat referensi yang lainnya. Bisa dari internet, bisa dari buku yang lainnya. Saya persilahkan, tidak ada batasannya. Ketika memang kok itu berbeda, silahkan tanyakan kepada Ibu Dewi atau kepada guru yang lainnya. Begitu, nggih? Nah, anak-anakku kelas 10, bahwa minggu kemarin atau kita pernah membahas mengenai BPUPKI dan BPUPK. Mengapa di dalam buku PPKN yang saya share kepada kalian, buku pegangan siswa menyebutkan BPUPK. Setelah saya berdiskusi dengan guru sejarah, begitu ya, di SMA Negeri 1 Boja, bahwa BPUPK itu hanya artian langsung atau arti langsung tanpa terjemahan atau tanpa embel-embel yang lainnya, begitu ya. Bahwa itu adalah terjemahan asli dari Dokurizu Zunbi Chosakai begitu. Jadi itu adalah benar-benar asli istilah Jepang atau versi Jepangnya. Sedangkan kalau versi Indonesia ditambahi dengan Indonesia atau BPUPKI agar memudahkan bahwa Badan Persiapan Penyelidikan Usaha-Usaha Negara itu adalah Indonesia begitu, bangsa Indonesia, bukan yang lainnya. Nah, semoga penjelasan dari Bu Dewi itu lebih memudahkan kalian dalam mengartikan sehingga kita tidak akan salah bahwa BPUPK, BPUPKI itu adalah sama. Istilahnya adalah sama, yaitu Badan Persiapan Usaha-Usaha Negara. Begitu ya. Kebalik, Badan Pendidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan begitu. Semoga anak-anak bisa memahami hal ini begitu. Sekian dari Ibu Dewi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.